Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Coretan Makna. Kali ini saya akan membahas latihan soal untuk formasi SKB CPNS pada formasi kurator ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar CPNS di tahun ini dan melamar pada formasi kurator, kalian bisa mempersiapkan diri dengan mempelajari soal-soal SKB di channel Coretan Makna. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan latihan soal lebih banyak, di sini kami menyediakan fasilitasnya ya. Untuk membantu persiapan kalian untuk memaksimalkan persiapan SKB pada formasi kurator ini, kami menyediakan e-book yang sudah dilengkapi dengan latihan soal beserta pembahasan, dan juga teman-teman selain akan mendapatkan latihan soal dalam bentuk e-book, kalian juga diberikan tryout yang sudah dilengkapi dengan latihan soal dan pembahasan, dan juga ada bonus tambahan materinya. Jadi buat teman-teman, silakan maksimalkan persiapan SKB, semoga teman-teman menjadi ASN di tahun 2024 ini. Langsung saja kita simak untuk soal formasi kurator berikut ini. Orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum disebut A. Pengelola museum, B. Kurator, C. Tim ahli cagar budaya, D. Tenaga ahli pelestarian, atau E. Arkeolog. Silakan untuk teman-teman menjawab terlebih dahulu. Pembahasan untuk soal ini sudah cukup jelas ya. Jadi orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam mengelola koleksi museum itu dinamakan kurator, di mana tugas teknisnya itu dia bertanggung jawab untuk pengelolaan koleksi museum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Selanjutnya teman-teman ke nomor berikut ini. Pendirian museum oleh pemerintah daerah, setiap orang atau masyarakat hukum adat harus didaftarkan. Pendirian museum yang didirikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah provinsi didaftarkan kepada A. Presiden, B. DPR, C. Menteri, D. Gubernur, atau E. Bupati atau Wali Kota. Silakan buat teman-teman menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasannya. Jadi untuk pendirian museum itu didaftarkan yang pertama kepada menteri jika untuk museum yang didirikan ini oleh pemerintah atau pemerintah daerah provinsi. Jadi skala provinsi didaftarkan kepada menteri, kemudian untuk gubernur didaftarkan pada gubernur, untuk museum yang akan didirikan pada pemerintah daerah kabupaten atau kota, kemudian didaftarkan pada bupati atau wali kota untuk museum yang akan didirikan oleh setiap orang atau masyarakat hukum adat. Jadi bisa dipahami opsi yang paling tepat tadi untuk yang provinsi yaitu didaftarkan kepada menteri, yaitu opsi C. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada sedikit kesalahan penulisan. Jadi untuk soal ini yaitu pemilik museum dapat mengajukan pembubaran museum. Pengajuan pembubaran museum dapat terjadi karena berikut ini kecuali. Jadi di soal ini harusnya kecuali ya. Nah, untuk opsinya apakah A. museum terkena bencana, B. tidak mampu melakukan pengelolaan museum, C. merupakan kehendak pemilik museum, D. museum akan digabungkan dengan museum lainnya, atau keuntungan museum tidak memenuhi pemeliharaan museum. Jadi, apa alasan pengajuan pembubaran museum itu terjadi? Yang tidak termasuk alasannya adalah apa? Jadi silakan buat teman-teman tentukan jawabannya. Saya berikan waktu terlebih dahulu. Kita lanjut ke pembahasannya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di soal itu kecuali berarti yang tidak termasuk sebagai alasan kenapa
adanya pembubaran museum. Jadi ada beberapa alasan pembubaran museum. Yang pertama, tidak mampu melakukan pengelolaan museum. Kemudian yang kedua itu terkena bencana. Yang ketiga, museum tersebut akan digabungkan dengan museum lainnya. Dan terakhir itu merupakan kehendak dari pemilik museum. Jadi yang tidak termasuk adalah opsi E ya. Demikian untuk latihan soal kali ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan latihan soal lebih banyak beserta tryoutnya untuk formasi kurator, kalian bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terkait pemberitahuan video selanjutnya.